Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Jabbar Fansur Musra, kerap disapa Jabar dengan NIM H0712410888. Jadi saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek membuat buku dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Jadi, judul buku yang saya angkat di sini yaitu Pemahaman Teknologi Informasi dan Sistem Informasi dalam Bisnis Modern. Nah, di era globalisasi dan transformasi digital yang dinamis, teknologi informasi atau TI dan sistem informasi atau SI telah menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda bisnis. Dan perkembangan ini tidak hanya membawa inovasi, tetapi juga tantangan kompleks yang menuntut adaptasi cepat dari pelaku bisnis. Nah, buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang peran TI dan SI dalam mendukung operasional, pengambilan keputusan, serta strategi bisnis di tengah persaingan global yang semakin ketat. Nah, selanjutnya, atau pengantar. Yang pertama, tujuan penulisan, yaitu menjawab pertanyaan mendasar seputar integrasi TI dan SI dalam bisnis modern, mulai dari peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan data, hingga penciptaan keunggulan kompetitif. Yang kedua, target pembaca. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika TI dan SI dalam konteks bisnis kontemporer. Yang ketiga, harapan penulis. Jadi harapan saya sebagai penulis berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat, serta mendorong pembaca untuk menerapkan pengetahuan ini dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Next, latar belakang. Di era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat, teknologi informasi dan sistem informasi telah menjadi pilar utama dalam menunjang kelancaran operasional dan strategi bisnis perusahaan. Transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor industri telah membawa perubahan besar dalam cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen, mitra bisnis, serta lingkungan eksternal. Perkembangan pesat teknologi informasi tidak hanya membawa inovasi dalam produk dan layanan, tetapi juga mempengaruhi cara pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi dalam perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan TI dengan baik dapat menciptakan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, selanjutnya, rumusan masalah. Nah, ada 4 rumusan masalah yang saya angkat di sini. Yang pertama itu peran TI dan SI dalam bisnis. Nah, di sini bagaimana peran teknologi informasi dan sistem informasi dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam bisnis. Yang kedua, tantangan dan peluang. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan teknologi informasi dan sistem informasi di era digital ini. Yang ketiga, pemanfaatan sistem berbasis komputer. Nah, di sini bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer dan infrastruktur TI untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Yang keempat, hubungan proses bisnis dan TI. Apa hubungan antara proses bisnis dan teknologi informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi? Nah, itu tadi rumusan masalahnya. Selanjutnya, tujuan penulisan. Ada ada 4 tujuan penulisan di sini. Yang pertama, pemahaman konsep dasar. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar terkait teknologi informasi dan sistem informasi dalam konteks bisnis modern. Yang kedua, peran TI dan SI. Menjelaskan peran penting TI dan SI dalam mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Yang ketiga, analisis tantangan dan peluang. Menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan teknologi informasi dan sistem informasi untuk meningkatkan daya saing. Nah, yang terakhir, wawasan implementasi. Memberikan wawasan tentang bagaimana sistem informasi berbasis komputer dan infrastruktur TI dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu ada lingkungan bisnis modern.
Yang pertama, globalisasi. Pasar yang sebelumnya terbatas oleh batasan geografis menjadi lebih luas dan terbuka. Perusahaan kini dapat beroperasi secara global tanpa kendala yang signifikan. Yang kedua, digitalisasi. Perkembangan teknologi digital telah merubah cara perusahaan beroperasi. Internet, perangkat mobile, dan cloud computing memungkinkan perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan inovatif. Selanjutnya, kecepatan perubahan. Perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Teknologi, tren pasar, kebijakan pemerintah berubah dengan kecepatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang terakhir, ketergantungan teknologi. Teknologi menjadi faktor penentu dalam operasional dan strategi bisnis. Inovasi seperti big data, IoT, dan AI memungkinkan perusahaan memperoleh informasi yang lebih akurat dan real time. Selanjutnya, ya, selanjutnya dampak positif globalisasi terhadap bisnis. Yang pertama, akses ke pasar internasional. Globalisasi tentunya membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas pasar melampaui batas negara atau benua. Perusahaan dapat menjangkau konsumen global melalui teknologi digital dan jaringan distribusi internasional. Yang kedua, peningkatan akses sumber daya. Akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang dibutuhkan perusahaan, baik itu bahan baku, tenaga kerja terampil, maupun modal. Perusahaan dapat memperoleh bahan baku yang lebih murah dan memperkecil biaya produksi. Nah, yang ketiga, inovasi dan peningkatan kompetensi. Dalam lingkungan global yang kompetitif, perusahaan dipaksa untuk terus berinovasi. Globalisasi mempercepat perkembangan teknologi dan penyebarannya di seluruh dunia. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi terhadap bisnis. Yang pertama, tentunya persaingan yang meningkat. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan pemain lokal, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan besar internasional yang memiliki sumber daya dan keunggulan kompetitif yang tentunya lebih banyak. Yang kedua, ketergantungan pada ekonomi global. Perusahaan semakin terhubung dengan ekonomi global. Krisis ekonomi di negara besar dapat mempengaruhi hampir semua negara dan pasar. Yang ketiga dan terakhir, tantangan manajemen multinasional. Perbedaan budaya, regulasi, dan bahasa dapat mempersulit koordinasi dan komunikasi antar cabang tentunya. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan lokal yang berbeda di setiap negara. Selanjutnya, dinamika bisnis. Mulai dari paling atas di pucuk itu kemajuan teknologi. Adopsi teknologi baru meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi. Nah, yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin cerdas dan terhubung dengan akses mudah ke informasi. Nah, yang ketiga, yang di tengah globalisasi dan persaingan global. Perusahaan bersaing dengan pemain dari seluruh dunia tentunya. Pergeseran model bisnis dari model tradisional ke berbasis digital dan platform. Regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi lingkungan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya, dampak dinamika perkembangan bisnis. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, perubahan struktur organisasi. Perusahaan beralih dari struktur hierarkis dan terpusat ke struktur yang lebih fleksibel dan berbasis tim untuk meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar dan mempercepat pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, inovasi dalam proses bisnis. Perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dalam setiap aspek bisnis. Otomatisasi, penggunaan perangkat lunak manajemen, dan adopsi teknologi baru menjadi kunci untuk tetap kompetitif dan efisien. Nah, yang terakhir, pengelolaan sumber daya manusia. Kompetensi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, selanjutnya, tantangan bisnis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Yang pertama, biaya investasi yang tinggi. Implementasi teknologi baru memerlukan dana yang tidak sedikit, termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Nah, yang kedua, adaptasi cepat. Kecepatan perkembangan teknologi menjadi tantangan utama. Perusahaan yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat dan tentunya akan tertinggal. Nah, yang ketiga, risiko keamanan. Peningkatan risiko terkait keamanan dan privasi data, termasuk ancaman cyber yang semakin canggih dan kebocoran informasi yang sangat sensitif.
Yang ketiga, SDM terampil. Kesulitan dalam mencari dan mempertahankan karyawan dengan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Mengotomatisasi proses yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan tenaga manusia. Meningkatkan koordinasi antar departemen. Kedua, pengolahan data yang lebih baik. Mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan, pasar, dan operasional dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya, inovasi dalam produk dan layanan. Membuka peluang baru bagi perusahaan untuk berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, komunikasi lebih cepat dan efektif. Memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efektif baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi untuk bisnis. Teknologi informasi memberikan berbagai manfaat bagi bisnis, termasuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan keamanan data, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, mengurangi biaya operasional, dan mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Selanjutnya, sistem informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan, pengumpulan dan pengolahan data. Sistem informasi membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber yang relevan, baik dari internal perusahaan maupun eksternal. Kemudian memprosesnya menjadi bentuk yang mudah dipahami. Selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas informasi. Informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dapat diakses dengan cepat dan mudah. Sistem informasi berbasis komputer memungkinkan akses real-time ke informasi penting, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, selanjutnya, analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Sistem informasi berbasis analitik mampu mengolah data besar dan menghasilkan laporan serta visualisasi yang membantu manajer dalam memahami tren, pola, dan anomali yang ada. Nah, selanjutnya, jenis sistem informasi pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem yang dirancang untuk membantu manajer dan dalam pengambilan keputusan dengan menganalisis data yang ada dan memberikan berbagai opsi solusi berdasarkan data tersebut. Nah, yang kedua, sistem informasi eksklusif atau ACE. Sistem yang menyediakan informasi yang sangat ringkas dan relevan bagi eksekutif untuk membuat keputusan strategis, dilengkapi dengan grafik dan visualisasi data. Nah, yang ketiga, sistem manajemen informasi atau MIS. Sistem yang mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data yang digunakan untuk membuat keputusan operasional sebagai laporan keuangan, penjualan, atau produksi. Nah, ini dia manfaat teknologi informasi dalam meningkatkan daya saing bisnis. Yang pertama dan yang paling mempengaruhi yaitu peningkatan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan, ini bisa dilihat ya gambarnya, meningkatkan inovasi produk dan akses ke pasar global, keputusan yang lebih pengelolaan risiko. Next. Ini bagian-bagian utama dalam organisasi dan perusahaan. Yang pertama, bagian pemasaran atau marketing department. Berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, promosi, dan distribusi produk atau layanan. Tugas utama departemen ini adalah mengenali kebutuhan pasar, merancang strategi pemasaran, serta mempromosikan produk kepada. Nah, yang kedua, bagian keuangan atau finance department. Bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan kas, hingga pembuatan laporan keuangan. Fungsi utamanya adalah memastikan stabilitas keuangan perusahaan. Ketiga, bagian produksi atau production department. Bertanggung jawab untuk menghasilkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Mencakup perencanaan produksi, pengendalian kualitas, pemeliharaan mesin, dan pengolahan stok bahan baku. Selanjutnya, bagian sumber daya manusia atau Human Resource Department.
Berfokus pada pengolahan karyawan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan organisasi. Bertanggung jawab dalam perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, serta pengolahan hubungan kerja. Next. Ini tabel kebutuhan informasi dalam setiap bagian organisasi. Yang pertama, Departemen Pemasaran. Tentunya yang dibutuhkan analisis analisis pasar, data pelanggan, kampanye pemasaran, perkembangan teknologi pemasaran. Yang kedua, Keuangan. Laporan keuangan, peramalan keuangan, analisis biaya, data pajak dan regulasi. Yang ketiga, Produksi. Pengolahan persediaan, jadwal produksi, pengendalian kualitas, perawatan peralatan. Yang keempat, SDM atau sumber daya manusia. Data karyawan, kebijakan perusahaan, evaluasi kerja, cuti, dan absensi. Kemudian R&D, tren pasar, data uji coba, inovasi teknologi, dan analisis pesaing. Yang kedua, TI, infrastruktur teknologi, keamanan data, kebutuhan teknologi, dan analisis sistem. Selanjutnya, konsep sistem informasi berbasis komputer. Definisi. Sistem informasi berbasis komputer atau Computer-Based Information System merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disajikan dalam bentuk yang berguna bagi pengguna. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software untuk menyimpan, memproses, dan menyampaikan data dan informasi secara efisien dan efektif. Nah, komponen utamanya yang pertama perangkat keras pastinya hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, serta pengguna atau people. Nah, selanjutnya jenis sistem informasi berbasis komputer dalam bisnis. Yang pertama, sistem manajemen informasi. Digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menghasilkan laporan yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan operasional, menyajikan data terorganisir dalam bentuk laporan rutin seperti laporan keuangan atau penjualan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan atau DSS. Dirancang untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks dengan menggunakan analisis data yang lebih mendalam. Menggunakan data dari berbagai sumber dan menganalisisnya dengan berbagai model. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif atau ACE. Sistem yang dirancang untuk memberikan informasi yang sangat ringkas dan relevan bagi eksekutif perusahaan. Biasanya menyajikan data dalam bentuk visualisasi atau grafik yang memudahkan eksekutif untuk melihat kinerja perusahaan. Nah, yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS atau HRIS digunakan untuk mengelola data karyawan termasuk informasi terkait gaji, kinerja, absensi, pelatihan, dan pengembangan karir. Membantu Departemen SDM dalam pengambilan keputusan. Nah, sini ada infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Komponen perangkat keras mencakup komputer server, workstation, perangkat penyimpanan data atau seperti hard disk atau SSD, seperti perangkat jaringan atau router, switch, dan firewall. Perangkat keras ini merupakan inti dari sistem yang memungkinkan pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi data. Selanjutnya, jaringan atau networking. Infrastruktur jaringan mencakup semua perangkat yang digunakan untuk menghubungkan berbagai bagian perusahaan dan memungkinkan komunikasi data, seperti jaringan lokal atau LAN, jaringan area luas atau WAN, dan internet. Selanjutnya, keamanan TI atau IT security. Infrastruktur keamanan mencakup sistem dan teknologi yang melindungi data perusahaan dari ancaman eksternal dan internal, seperti firewall, enkripsi data, autentikasi pengguna, serta sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau IDS dan IPS. Arsitektur teknologi informasi. Yang pertama, arsitektur berbasis layanan atau SOA.
Arsitektur yang memungkinkan berbagai aplikasi atau layanan dalam perusahaan berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang terstruktur dan terstandarisasi. Yang kedua, arsitektur berbasis cloud, menggunakan sumber daya komputasi yang disediakan oleh layanan cloud seperti AWS, AWS, Microsoft Azure, atau Google Cloud untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Selanjutnya, arsitektur data terdistribusi. Data tidak disimpan di satu lokasi sentral, tetapi tersebar di beberapa server atau situs berbeda, baik di lokasi fisik yang berbeda atau di dalam jaringan perusahaan. Selanjutnya, arsitektur keamanan. Desain sistem yang memastikan perlindungan terhadap data dan informasi perusahaan, mencakup pemilihan teknologi dan kebijakan untuk mengelola risiko keamanan. Kemudian, selanjutnya ada pentingnya data dan informasi. Definisi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta atau angka yang belum diproses, seperti angka penjualan, tanggal transaksi, atau nama pelanggan. Data sendiri tidak memiliki makna atau konteks yang jelas sehingga diproses dan dianalisis. Nah, selanjutnya informasi. Informasi adalah data yang telah diproses, dianalisis, dan diberi konteks sehingga menjadi lebih bermakna dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran dalam bisnis. Ya, di sini saya akan menyebutkan peran dalam bisnis data dan informasi. Yang pertama, data sebagai dasar pengambilan keputusan tentunya. Informasi meningkatkan efisiensi operasional, mendukung inovasi dan pengembangan produk, meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan keputusan strategis, mengelola risiko bisnis, dan mengelola risiko bisnis. Jadi ini peran dalam bisnis. Selanjutnya, sumber data dan cara mendapatkannya. Yang pertama, sumber data internal, data yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, sumber data eksternal, data dari luar perusahaan untuk memperkaya informasi. Yang ketiga, sumber data internet dan teknologi baru, data dari IoT, big data, dan blockchain. Sumber data internal meliputi data transaksi, laporan keuangan, data pelanggan, data karyawan, dan data operasional. Cara mendapatkannya melalui sistem informasi manajemen atau MIS, Enterprise Resource Planning atau ERP, dan Customer Relationship Management atau CRM. Sumber daya eksternal mencakup data pasar dan industri, laporan keuangan pesaing, sumber pemerintah, media sosial, laporan riset, dan data dari penyedia layanan pihak ketiga. Cara mendapatkannya melalui lembaga pemerintah, layanan riset pasar, publikasi bisnis, dan platform media sosial. Selanjutnya, keuntungan pendekatan database dalam pengelolaan data. Yang pertama, pengelolaan data terstruktur. Database menggunakan tabel, kolom, dan baris data untuk menyimpan data yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan cepat dan efisien. Struktur yang terorganisir meminimalkan duplikasi dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua, kemudahan akses data. Sistem manajemen database memungkinkan penggunaan untuk mencari, menambah, memperbarui, atau menghapus data dengan cepat menggunakan query yang sederhana. Pengguna dapat mendapatkan data yang relevan tanpa perlu mengakses setiap file secara manual. Yang ketiga, keamanan data yang lebih baik. Sistem database dilengkapi dengan fitur keamanan seperti kontrol akses, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi data tertentu. Dan yang keempat, konsistensi data dan integritas. Sistem database memastikan bahwa data yang disimpan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, memeriksa jenis data yang dimasukkan, memastikan data duplikat tidak dimasukkan, dan menjaga hubungan antar data agar tetap valid. Kemudian ada proses data warehouse. Yang pertama, ekstraksi data. Proses pengambil Apa itu ekstraksi data? Yaitu proses mengambil data dari berbagai komputer, berbagai sumber seperti database operasional, aplikasi bisnis, dan data eksternal untuk dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang kedua, transformasi data.
Data yang telah diekstraksi kemudian diproses, dibersihkan, dan disesuaikan agar dapat disimpan dengan format yang seragam dan konsisten dalam data warehouse. Yang ketiga, pengisian data. Data yang telah diproses dimuat ke dalam struktur penyimpanan data warehouse yang dirancang untuk analisis dan pelaporan yang efisien. Yang terakhir, penyusunan dimensi dan fakta. Data disusun dalam tabel fakta, data numerik, dan tabel dimensi, data deskriptif untuk memudahkan analisis multidimensi. Nah, selanjutnya, sini manfaat data warehouse untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis historis dan tren jangka panjang. Data warehouse memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis data historis dan tren jangka panjang. Dengan menyimpan data dari waktu ke waktu, perusahaan dapat memantau perubahan dan perkembangan dalam kinerja bisnis, serta mengidentifikasi pola untuk meramalkan masa depan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Data warehouse memberikan akses kepada manajer dan pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat, dengan data yang lebih terorganisir dan disajikan dalam format yang mudah dipahami. Pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian, pengelolaan kinerja dan pelaporan. Dengan data warehouse, perusahaan dapat membuat laporan yang lebih detail dan kinerja bisnis yang lebih komprehensif. Pengambilan keputusan terkait dengan efisiensi operasional, keuangan, dan pengelolaan sumber daya dapat didasarkan pada laporan yang dihasilkan dari data warehouse. Ini dia penerapan data warehouse dalam berbagai sektor. Selanjutnya, konsep pengetahuan dan perannya, konsep pengetahuan dan perannya dalam bisnis. Yang, yang pertama saya akan menjelaskan definisi pengetahuan. Jadi, pengetahuan dalam konteks bisnis adalah informasi yang telah diproses, disaring, dan diterapkan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam dan bernilai. Berbeda dengan data dan informasi yang hanya menyediakan fakta dan angka, pengetahuan melibatkan pemahaman, pengalaman, keterampilan, dan wawasan yang digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, jenis pengetahuan yang pertama, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan yang terstruktur dapat dikodifikasikan dan mudah dipindahkan antar individu atau organisasi, seperti dokumentasi, laporan, dan prosedur operasional standar SOP. Nah, selanjutnya pengetahuan prinsip. Pengetahuan yang lebih bersifat pribadi, tidak terdokumentasi, dan diperoleh melalui pengalaman, keterampilan, dan intuisi, seperti keahlian seorang pekerja atau wawasan seorang manajer yang berpengalaman. Nah, selanjutnya manajemen pengetahuan atau knowledge management. Yang pertama, identifikasi pengetahuan. Menentukan pengetahuan yang penting untuk organisasi dan di mana pengetahuan tersebut berada. Ini melibatkan pemetaan pengetahuan yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi. Yang kedua, koleksi dan penyimpanan. Mengumpulkan dan mendokumentasikan pengetahuan eksplisit dalam bentuk database, laporan, atau dokumen lainnya. Ini juga mencakup upaya untuk mengubah pengetahuan tesit menjadi bentuk yang lebih eksplisit. Yang ketiga, transfer dan berbagi pengetahuan. Memfasilitasi berbagai pengetahuan melalui pelatihan, pertemuan tim, platform yang platform berbagi pengetahuan atau komunitas praktik. Ini memastikan bahwa pengetahuan tidak terisolasi pada individu tertentu. Nah, yang keempat, pemanfaatan pengetahuan. Menggunakan pengetahuan yang ada untuk membuat keputusan yang lebih baik, memperbaiki proses, atau mengembangkan produk dan layanan baru. Ini adalah tahap di mana nilai dari pengetahuan direalisasikan. Selanjutnya, definisi dan konsep proses bisnis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi proses bisnis. Jadi, proses bisnis adalah
serangkaian kegiatan atau langkah yang saling terhubung dalam suatu organisasi yang ditujukan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang memberikan nilai bagi pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Proses ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir kepada pelanggan. Nah, selanjutnya komponen utama proses bisnis. Yang pertama tentunya input, sumber daya yang digunakan untuk proses bisnis. Yang kedua aktivitas, tindakan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Output tentunya hasil dari proses yang telah dilakukan. Nah, kemudian sumber daya, alat dan fasilitas yang mendukung proses yang kita lakukan. Selanjutnya pengendalian, memastikan proses sesuai dengan rencana. Yang terakhir umpan balik, evaluasi hasil untuk perbaikan. Selanjutnya sistem yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Berbagai sistem diperlukan untuk mendukung proses bisnis yang efisien, termasuk sistem informasi manajemen (MIS), Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management atau CRM, Supply Chain Management atau SCM, Human Resource Management System atau HRMS, dan Business Intelligence atau BI. BI. Setiap sistem memiliki peran khusus dalam mengoptimalkan aspek tertentu dari operasi bisnis. Nah, selanjutnya nilai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Yang pertama, integrasi proses bisnis. Mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses bisnis ke dalam satu platform yang terpusat. Memastikan semua departemen dapat berbagi data yang sama dan mengurangi duplikasi serta inkonsistensi informasi. Nah, yang kedua, efisiensi operasional. Mengotomatiskan banyak proses bisnis, mengurangi waktu untuk tugas administratif seperti pengelolaan pesanan, pembuatan laporan, dan perhitungan keuangan. Nah, yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Dengan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik, menilai kinerja operasional, dan merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif. Selanjutnya, aksesibilitas data. Menyediakan data yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time. Manajer dan eksekutif perusahaan dapat mengakses informasi yang relevan kapan saja untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, selanjutnya keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi dan proses bisnis. Yang pertama, inovasi produk dan layanan. TI memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, yang dapat membedakan mereka dari pesaing. Dengan TI, perusahaan dapat mengakses dan menganalisis data pelanggan, memahami kebutuhan pasar, dan merancang produk yang lebih sesuai. Yang kedua, peningkatan kecepatan dan responsivitas. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Sistem informasi yang baik memungkinkan organisasi untuk memantau dan merespon permintaan pelanggan, perubahan dalam persediaan atau masalah operasional dengan cepat. Nah, yang ketiga, pengurangan biaya operasional. Dengan otomatisasi dan integrasi sistem berbasis TI, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kegiatan manual, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi dalam proses manual. Yang keempat, proses bisnis yang efisien. Organisasi yang dapat menjalankan proses bisnis mereka dengan lebih cepat, murah, dan berkualitas lebih tinggi dari pesaing akan lebih mudah memenangkan persaingan di pasar yang kompetitif. Nah, sampai di penghujung presentasi teman-teman, itu kesimpulan. Peran krusial TI dan SI. Di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, teknologi informasi dan sistem informasi telah menjadi fondasi utama dalam mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan strategi bisnis perusahaan. Tantangan dan adaptasi. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat,
terhadap perubahan teknologi, tren pasar, serta regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, yang terakhir, kunci keberhasilan. Keberhasilan perusahaan di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta sistem informasi secara strategis, investasi pada pengembangan TI dan SI, peningkatan kompetensi SDM, serta adaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis merupakan kunci utama untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di era digital. Nah, teman-teman, itulah tadi presentasi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat teman-teman eh, lakukan dan realisasikan di kehidupan sehari-hari, terutama di zaman sekarang di era teknologi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.